Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa dengan saya di channel Putra. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat SKP tahun 2023 melalui aplikasi kinerja BKN maksudnya. Di video ini saya akan membahas mungkin bertahap. Jadi karena proses membuat SKP itu sendiri ada beberapa tahapan. Jadi ini menurut pengalaman saya yang baru saja saya lakukan sebelumnya bahwa tahapan membuat SKP itu adalah yang pertama membuat SKP itu sendiri, kemudian kita ajukan untuk mendapatkan persetujuan draft SKP kepada atasan, dan atasan memberi persetujuan. Setelah atasan memberi persetujuan, kemudian kita baru mengerjakan tahapan selanjutnya. Nah, karena beberapa tahapan ini mungkin nanti videonya juga akan kami bagi menjadi beberapa sehingga tidak terlalu panjang dalam satu video. Normalnya sebenarnya jika atasan sudah membuat SKP, nanti kita mudah untuk mengintervensi RHK atasan yang telah dibuat. Tapi jika belum, minimal atasan sudah men-setting, kalau bahasa saya itu rumahnya SKP itu sendiri. Jadi hanya men-setting tanggal mulai periodenya hingga akhirnya sehingga menjadi rumahnya SKP. Bahasa saya begitu, rumahnya SKP. Oke, tanpa berbahasa basi kita langsung menuju ke aplikasinya. Tapi sebelumnya mohon maaf, akan lebih mudah kita membuat dulu draft yang dulu atau berlaku mulai 2021 kalau di Kementerian Agama. Draft yang SKP itu akan berbeda nanti ketika kita lihat di kolom ini. Di kolom ini adalah bahasanya rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kemudian di kolom ini sama rencana kinerja, kemudian aspek indikator kinerja individu dan target ini secara umum sama, cuma di sini yang berbeda yaitu ini bahasanya rencana kinerja dan juga sini rencana kinerja. Nah, sedangkan di aplikasi nanti akan kita temukan bahasa bahwa rencana hasil kerja begitu, sehingga mungkin akan menjadi berbeda deskripsinya di sini. Mungkin berbeda-beda ya, ini bukan contoh mutlaknya, ini hanya contoh di saya untuk saya sempurnakan menjadi seperti, bukan sempurna juga sih sehingga mudah bagi kami sendiri untuk memahami bagaimana deskripsi yang enak. Nah, di kolom yang biru ini mungkin nanti yang akan kita jelaskan untuk video ini, dan kemudian di kolom yang kuning ini rencana aksi, bukti dukung dan realisasi ini mungkin akan kita jelaskan di video yang selanjutnya karena ini pokok yang berbeda. Nah, bagaimana memudahkannya di sini nanti dalam pengisian adalah kita nanti hanya cukup untuk copy paste saja. Ini kita ambilkan dari yang kemarin atau diperbarui. Kemudian yang ini kita menyusun rencana aksinya. Apa rencana aksinya? Misalkan seperti ini, membuat dokumen apa begitu, membuat dokumen revisi, kemudian membuat form-form tertentu. Kemudian kalau di saya itu karena operator ya, ada beberapa hal
yang juga banyak sebenarnya dimasukkan ke kelompok-kelompok tertentu. Kemudian bukti dukungnya nanti akan berupa PDF hasil kerja kita yang kita buat itu. Kemudian di realisasi pelayanan ini, pelaksanaan ini nanti kita rencanakan akan dilaksanakan di bulan apa begitu. Jadi kita draft dulu dan kita rencanakan dulu di sini untuk memudahkan pengisian kita di e-kinerja. Baik, kita buka di e-kinerjanya. Di awal mungkin kita carinya mudah sekali sebenarnya. Dari Google ini kita cari langsung e-kinerja begitu. Akan ditampilkan di paling atas, kinerja.bkn.go.id. Oke. Nah, di sini ada notifikasi silahkan login dengan user MySAPK ya. Sepertinya aplikasi ini juga berbasis dari aplikasi MySAP sehingga loginnya juga menggunakan itu. Jadi siapkan untuk user dan passwordnya MySAPK. Untuk memudahkan prosesnya, karena pengalaman saya tadi ketika saya mengerjakan milik saya sendiri tanpa mengerjakan lebih dulu dari atasan, saya tidak bisa mengerjakan. Sehingga kita perlu setting sedikit sebenarnya. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, harus men-setting rumahnya SKP itu sendiri. Baik, kita mulai login. Baik, saya akan memulai login dari modulnya kepala satker kami. Nah, ini adalah tampilan awal e-kinerja BKN. Di sisi kiri ini ada menu buku panduan, bisa di-download di sini. Nah, ini kemudian ada main menunya profile, kemudian SKP, tim kerja, dan ada dashboard. Untuk memulai membuat SKP, kita sebaiknya cek dulu di profile kita, profil yang bersangkutan. Di sini nanti akan disebutkan deskripsi instansi, nama, pimpinan, NIP, dan sebagainya termasuk jabatan. Bisa jadi ada perubahan, maka kita sesuaikan. Di menu profil itu sendiri terdapat beberapa menu, ada data pribadi, kemudian data atasan, list pegawai satu unit kerja, dan list pegawai bawahan. Untuk data kita sendiri, kita bisa edit jika ada ketidaksesuaian. Kita klik edit profile. Di unit kerja ini kita, bila ini ada pegawai yang pindah atau belum sesuai, kita bisa klik di sini dan cari langsung. Kemudian jabatan kita sesuaikan, golongan juga kita sesuaikan. Di awal sebelum aplikasi ini dibuka, di sisi data atasan ini mungkin belum disebutkan, belum ada nama atasannya dan sebagainya. Di list pegawai satu unit kerja ini juga mungkin belum, atau list bawahan pegawai bawahan itu juga belum. Biasanya dikarenakan belum klaim pimpinan unit kerja. Klaim ini bisa dilakukan oleh bila di madrasah yang ada KRTU-nya juga termasuk. Jadi kepala dan KRTU itu harus mengklaim pimpinan unit kerja. Maka yang bersangkutan, kepala atau KTU itu harus klik pimpinan unit kerja, klaim. Nah, biasanya kalau belum diklaim di sini warnanya hijau dan ini kuning. Jika saya pencet, ini akan jadi lepas. Nah, jadi kita klaim kembali, klaim. Kemudian untuk mengisi RHK atau mengawali mengisi SKP, kita klik menu SKP.
Kemudian kita tambah SKP. Nah, di sini periode awalnya adalah 1 Januari 2023 dan periode akhirnya kita isi 31 Desember 2023. Dan pendekatannya menurut juknis adalah kuantitatif. Kemudian kita oke. Seperti di sini diterangkan, silahkan tentukan periode SKP. Sudah kita tentukan. Kuantitatif menggunakan target berbasis angka dan kualitatif tidak menggunakan target berbasis angka. Maka sesuai di juknis kita pakai kuantitatif. Oke. Nah, inilah yang saya maksud dengan rumahnya SKP. Di sini nanti akan dijelaskan seperti apa SKP dan RHK-nya, seperti apa di sini rumahnya. Di status awalnya masih draft, artinya belum diajukan. Kemudian periodenya 1 Januari 2023 sesuai yang kita isikan tadi sampai dengan 31 Desember 2023, pendekatan kuantitatif. Untuk mengawalinya atau kita bisa edit di sini kalau menghapus ini. Kemudian membuat SKP-nya adalah di detail SKP. Di menu daftar SKP ini sendiri ada detail SKP, matrik peran hasil. Matrik peran hasil itu adalah RHK yang kalau ini dari atasan berarti RHK yang diintervensi oleh bawahan akan ditampilkan di matrik ini. Kemudian atasan bisa melihat SKP bawahan di menu ini. Cukup tulis di sini statusnya seperti apa, NIP-nya berapa, termasuk siapa yang sudah membuat. Di sini sudah terlihat satu orang yang membuat. Kemudian penilaian. Di sini untuk menilai awal persetujuan dari usulan SKP bawahan. Baik, kita mulai untuk membuat SKP-nya. Kita klik detail. Mungkin nanti ada beberapa kasus bahwa di sini belum termuat atau belum sesuai. Begitu juga di kolom pejabat penilai kinerja. Bisa kita lakukan dengan muat ulang. Di menu detail SKP tadi ditampilkan tambah RHK, lihat matrik, cetak dan ajukan SKP. Lihat tambah RHK adalah untuk menambah RHK kita sendiri. Kemudian lihat matrik itu melihat RHK kita yang diintervensi oleh bawahan apa saja dan siapa saja. Kemudian cetak dan ajukan SKP. Kita mulai dengan tambah RHK. Nah, karena kita tadi sudah buat, maka kita mulai ini kita bisa tinggal copy paste saja. Baik, kita buka draft yang tadi. Oke, ini adalah kita pakai punyanya kepala dulu. Ini hanya kira-kira mungkin atasan dari atasan kami itu pakai ini mungkin. Rasanya sudah rencana hasil kerja atasan, hasil kerja. Seperti di sini juga rencana hasil kerja atasan. Oke. Apa rencana hasil kerjanya? Seperti ini, laporan program pelaksanaan pengaturan dan seterusnya. Untuk klasifikasi RHK, karena kita mempunyai bawahan, kita mungkin sebagian besar akan menjadi klasifikasi organisasi dan ada beberapa mungkin menjadi yang individu atau yang orang lain tidak bisa melakukannya. Nah, seperti di sebelah kanannya ini ada keterangan terdapat dua jenis klasifikasi RHK. RHK organik adalah RHK yang tertaut dengan organisasi, unit kerja atau tim kerja, sehingga jika terjadi pergantian pimpinan atau ketua tim, RHK ini akan diwariskan ke pejabat selanjutnya di tahun yang sama. Ketika memilih RHK jenis ini, wajib memilih organisasi atau unit kerja yang tertaut.
RHK individu adalah RHK yang tertaut secara individu, tidak dapat diwariskan ke pejabat lain jika terjadi pergantian pimpinan. Oke. Seperti mungkin kalau di kami, kepala itu ada pekerjaan tertentu, misalkan contoh ya, kalau menyetujui pengajuan penarikan anggaran itu tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali beliau sendiri. Termasuk juga KAUR tata usaha itu harus jika jabatannya sebagai PPSPM atau penandatangan SPM, maka hanya beliau saja yang bisa melakukannya. Jadi tidak bisa orang lain yang melakukannya. Contohnya seperti itu yang individu. Baik, kita lanjutkan. Unit kerjanya kita pilih, kemudian jenis RHK-nya. Nanti ada RHK utama, artinya yang berkaitan langsung dengan tupoksinya, dan ada tambahan itu adalah yang di luar tupoksi. Kita pilih utama, kemudian RHK-nya kita kopikan dari tadi. Oke. Di sini kita bisa edit kalau ada yang kurang sesuai atau kita hapus bisa. Kemudian setelah ini kita harus menambahkan indikatornya. Seperti halnya di sini. Oh, mohon maaf tadi keliru, mestinya yang ini yang kita copy ya. Kita ulangi. Maaf. Edit. Kita bisa edit. Nah, RHK-nya adalah laporan program kerja manajerial dan seterusnya. Tambah indikatornya, kuantitatif, kualitas dan waktu. Baik, untuk kuantitas kita copy. Ada 10 laporan di sini. Aspek kuantitas. Oke, indikatornya itu tadi kita kopikan dari form Excel. Kemudian targetnya tadi adalah 10 laporan. Kita copy saja biar enak. Oke, kita sudah tambahkan satu indikator yaitu kuantitas. Kita masih punya 2 indikator lagi untuk satu RHK ini. Jadi harus 3 indikator, kuantitas, kualitas, dan waktunya. Kita tambahkan untuk aspek yang kedua yaitu kualitas. Kita kopikan. Kualitasnya adalah kesesuaian laporan program kerja kepala madrasah dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu bahasa yang kami pakai. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian targetnya adalah 90%. Nah, kita sudah punya 2 aspek indikator. Tinggal satu lagi adalah waktu. Kita kopikan ketepatan waktu penyelesaian laporan 12 bulan. Paste di sini 12 bulan. Nah, jika ada lagi, mungkin ada beberapa yang pakai indikator biaya, bisa ditambahkan juga. Tapi kali ini saya menyesuaikan dengan form yang ada, jadi di sini tidak ada, maka tidak saya sebutkan. Baik, kita sudah punya satu RHK kepala. Kita tambah, kita pilih klasifikasi shortcut, kemudian jenisnya utama, RHK-nya. Pastekan di sini, kemudian kita mengisi indikatornya, aspek kuantitas, kemudian 2 laporan.
2 laporan. Oke. Untuk aspek kualitasnya kesesuaiannya 90%. Kemudian aspek waktunya adalah ketepatan waktu. Waktu yang dibutuhkan 12 bulan. Oke. Nah, kita sudah punya 2. Kita tambah lagi RHK yang ketiga. Copy. Aspeknya (12 laporan). Kemudian kualitasnya 95%. Oke, kemudian waktunya ketepatan waktunya 12 bulan. Oke, yang RHK yang keempat adalah ini, kita pastikan RHK keempat, indikator kuantitas. Kita kopikan dari sini. Targetnya 4 laporan. Oke. Indikator kualitas. Kesesuaiannya adalah 95%. Kemudian indikator waktunya adalah ketepatan waktu 12 bulan. Oke, sudah 4. Organisasi utama. Oh, yang saya maksud tadi adalah yang individu maksudnya. Oke, yang RHK yang kelima, dokumen penunjang. Oke, kemudian tambah indikatornya. Kuantitasnya 4 dokumen. 4 dokumen. Oke. Kualitasnya kesesuaiannya 95%. 95. Kemudian waktunya, ketepatan waktu 12 bulan. Oke, baik, ini yang organisasi. Mungkin kita tambah satu yang ini, yang individu. Kita mungkin bisa tempatkan ini, kita ambil ini RHK-nya, tambah 1 RHK individu. Oke, pertama, dokumen pencairan anggaran yang disetujui dan ditandatangani. Kalau di kami adalah biasanya membuat SPP, kemudian BAST dan sebagainya. Oke, kita isikan indikatornya. Kuantitasnya, jumlahnya 80 dokumen. 80 dokumen.
kemudian kualitasnya %90. Oke, kita sudah punya 6 RHK kepala. Baik, setelah ini kita akan membuat RHK-nya KAUR Tata Usaha agar nanti saya bisa mengerjakan punya saya, begitu maksud saya. Oke, kita keluar dari user kepala. Oke, mungkin di tahap awalnya kita juga sama klaim pimpinan UNOR atau belum, kemudian cek data atasannya apa sudah benar, kemudian list pegawai 1 unit kerja. Jadi di unit kerja khusus di unit kerja urusan tata usaha saja, ini daftarnya, kemudian list pegawai bawahan dari KTU itu sendiri. Jadi tinggal membuat SKP-nya. Oke, kita coba membuat SKP-nya beberapa saja. Kita tambah, kita setting periodenya, periode akhir 31 Desember 2023, pendekatan kuantitatif. Oke, ini sudah jadi rumahnya, masih draft, kuantitatif, periodenya 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian kita tambah RHK, sudah kami petakan contoh saja KTU. Nah, ini RHK dari kepala yang tadi kita sudah buat. Kemudian ini adalah RHK-nya KAUR Tata Usaha kami. Kita ambil beberapa, misalkan ini, kita rekam. Nah, karena di kepala tadi sudah membuat RHK, maka Bapak Kepala bisa mengintervensinya sesuai dengan di matrik ini. Misalkan ini laporan program kerja manajerial kepala madrasah dan seterusnya tadi, kita bisa membuat RHK-nya menurut kelompok ini. Baik, laporan program manajerial dan sebagainya. Dan ini RHK dari KAUR Tata Usaha. Klasifikasinya bisa sama seperti tadi, organisasi dan individu, dan keduanya ini pasti ada, insya Allah ada. Kalau di individunya di KTU mungkin sama yang tadi, dokumen pencairan anggaran beliau tanda tangan di situ dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, maka disitulah klasifikasi RHK individunya dari KAUR Tata Usaha. Baik, kita pilih yang organisasi dulu. Nah, di sini unit kerjanya bukan lagi MAN 4, tapi lebih sempit lagi urusan tata usahanya. Kita pilih yang utama, kita pastekan di sini. Ini satu RHK-nya, tinggal tambah indikatornya. Sama seperti tadi, kita tinggal copy paste saja. Insya Allah tidak lama membuat ini, kalau sudah ada draftnya yang enak. Tinggal copy paste saja, tambah indikator kualitas, kita copy. Oke, waktu, ketepatan waktu yang dibutuhkan 2 bulan, targetnya. Oke, 1 RHK KAUR Tata Usaha. Kemudian RHK yang kedua, mungkin ini nanti akan saya rekam beberapa mungkin ya, agar saya bisa mengintervensi dari RHK-nya KAUR Tata Usaha kami. Masih tetap di ini tadi. RHK atasannya diintervensi masih laporan program kinerja manajerial. Kemudian indikatornya kita kopikan dari Excel. Jumlahnya 3 dokumen.
kemudian tambah kualitasnya 95%, waktunya 3 bulan. Tambah lagi RHK yang mungkin saya ambil yang bisa saya intervensi nanti. Ini saya ambil dulu. Ini adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Kita sesuaikan indikatornya. Jumlah laporan 1 laporan. Kesesuaiannya 95%. Cepet ya. Nggak nyangka loh saya nih. Waktunya 1 bulan. Oke, baik, kita sudah merekam 3 saja dulu. User saya sendiri, sign in, sesuaikan, dan karena saya tidak punya bawahan jadi tidak punya bawahan dan tidak perlu mengklaim pimpinan unit organisasi. Kemudian langsung ke SKP, tambah SKP, sama kita tetap men-setting ini. Oke, nah di sini langsung kita buat RHK-nya. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan klasifikasinya organisasi atau individu karena sudah tentu ini menjadi pekerjaan saya sendiri, sehingga tidak perlu ada pemilihan organisasi dan individu. Ini tidak ada di sini. Kita tinggal memilih RHK-nya atasan mana yang kita intervensi, mana yang kita kerjakan. Maka saya pilih dulu yang ini karena saya ada kerjaan terkait dengan RHK atasan yang pertama tadi. Dokumen perencanaan program dan seterusnya. Nah, ini RHK saya, dokumen perencanaan anggaran belanja. Oke, kita copy. Ini utama, kita copy di sini. Aspeknya sama, kita copy paste saja. Satu dokumen. Kualitasnya kesesuaian 90% sama. Saya tidak memilih untuk 100%, mungkin terlalu sempurna kalau 100%. Untuk waktu 3 bulan. Di sini sudah mencoba untuk memilahnya apa dokumennya. Satu dokumen itu ya ini. Meskipun ada beberapa bagian mungkin ada konsepnya, ada draft dulu, kemudian baru jadi. Misalkan di sini konsep dipanya gitu. Oke. Dan waktunya 3 bulan tadi. Kemungkinan saya membuat pradipanya itu kapan, kemudian membuat raptornya itu kapan, kemudian merekamnya di Sakti itu kapan. Nah, ini saya kira-kira saja seperti ini dulu.
agar nanti mudah mengisi di rencana aksi, bukti dukung dan realisasi pelaksanaannya. Kemudian RHK saya yang kedua, kita rekam. Masih di perencanaan. Kita detailkan di aspeknya kuantitatif. Dokumen revisi anggaran, ini maksud saya begitu, mungkin bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Kita copy dengan kualitasnya 95%, wah tinggi juga nih. Waktunya kira-kira beberapa kali begitu saja. Ini 3 bulan, mungkin 3 kali. 3 bulan. Yang kedua, kemudian ini juga berkas rekapitulasi perhitungan pembayaran tunjangan. Ini dokumen pelaksanaan. Tadi sepertinya yang RHK atasan kami ini belum saya sebutkan. Tapi tidak apa-apa, kita coba edit di kemudian hari karena di sini belum ada, kita tidak pakai ini dulu. Kita langsung isi di sini. Nanti kita tinggal edit untuk mengintervensinya. Nah, makanya di sini kosong ini. Ini ada, ini kosong. Baik, kita tambahkan aspeknya. (24) berkas biasanya karena ada dua jenis yang saya kerjakan bulanan, itu 2 jenis untuk 12 bulannya, jadi 24 berkas. Kemudian kualitasnya targetnya 90%. Mungkin tidak tahu ini sesuai apa tidak. Yang jelas kalau berkas tidak sesuai kan tidak bisa cair juga ya. Nah, benarnya bisa cair itu apa 100% atau berapa, kita tidak tahu. Oke, kita tambahkan waktunya. Waktunya ini pelaksanaan selama 12 bulan mestinya, karena di tahap awal tunjangan ya 11 bulan. Di Januari tidak ada pencairan untuk tunjangan. Baik, saya contohkan 3 saja. Untuk menambahnya kan mudah saja, nanti tinggal tambahkan, tinggal sesuaikan apakah utama atau tambahan dan sebagainya. Terus kemudian kalau di modulnya atasan itu organisasi atau individu, kita coba lihat matrik hasil perannya. Nah, ini dia. Dari atasan saya punya, yang tadi sudah saya isi baru 3 RHK, ini RHK-nya atasan saya. Dan saya mengintervensi beberapa. Inilah dari RHK atasan saya yang intervensi itu bagian ini. Kemudian saya belum mengintervensi bagian yang ini, kemudian yang ini. Segera mengajukan SKP karena nanti akan dinilai per bulan, sehingga termasuk kita nanti juga segera upload dokumen data dukungnya, mengisi rencana aksinya begitu. Nah, ini kita harus ajukan. Kalau kita misal coba aja
Nah, di sini apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Jadi karena ini belum fix, maka saya tidak ajukan dan tidak klik OK dulu. Oke, setelah ajukan nanti kita sebagai pegawai baru bisa mengisi untuk rencana aksi, kemudian data dukung dan realisasi pelaksanaannya. Begitu. Sebelum mendapat persetujuan dari atasan, kita belum bisa mengisi itu. Dan statusnya kita cukup cek di sini. Jika sudah ajukan dan sudah diberi persetujuan, maka di sini statusnya seharusnya persetujuan. Begitu baru kita mengisikan rencana aksi. Di mana mengisikannya? Di sini. Nah, di sini nanti kita akan mengisikan rencana aksi, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, dan feedback perilaku dari atasan kita langsung. Nah, untuk menu pemantauan dan evaluasi ini adalah punyanya atasan kita. Ya, tidak bisa mengisi di sini. Kita hanya cukup cek di sini. Di draft ini apakah mendapat persetujuan atau belum, dan seperti apa feedbacknya dari atasan kita, nanti kita bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita coba melihat bagaimana matrik yang di atasan tadi. Untuk saya sudah mengintervensi dari 1 RHK atasan langsung saya pada 2 hal RHK saya. Ini tampil di sini. Kalau nanti sudah isi semua, mungkin bisa jadi nanti di sini ada, kemudian di sini ada, dan jumlah RHK atasan kita akan disebutkan di sini semua. Ini baru 3. Misalkan ada 5, di sini nanti ada 5, dan mana yang diintervensi itu terlihat di matrik SKP ini. Oke, kita kembali di modulnya atasan langsung saya atau KAUR tata usaha ini ada 2 matrik, yaitu matrik sebagai di lingkupnya di urusan tata usaha dan matrik di atasannya, karena beliau masih punya atasan di Satker ini. Ini untuk di lingkup urusan tata usaha, maka disebutkan di sini. Ini SKP beliau sendiri, dan ini yang kami intervensi atau saya intervensi. Untuk tahapan selanjutnya mungkin nanti akan segera kami buatkan video tentang bagaimana mungkin juga SKP guru, kemudian bagaimana penilaian atasan langsung kita agar kita setelah mengajukan SKP bisa segera ditinjau dan diberi persetujuan. Setelah persetujuan kan baru kita bisa mengisi rencana aksi, kemudian bukti dukung dan rencana realisasinya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan subscribe jika menyukai video ini dan dirasa bermanfaat. Silahkan like. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.